Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, excellent. Bu. Allahu Akbar. Ya, ini kelas 11 IPS 2 ya? Betul, Iya. Bu. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baik kita mengawalinya dengan doa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian sebelumnya belum pernah diajarin sama ibu ya? Belum, Bu. Baik, ibu perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Azra Fatika. Bisa dipanggil Ibu Azra. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu tinggal di mana, Bu? Oh, ibu kebetulan tinggal di Jagakarsa. Ada yang mau tanya lagi? Ibu udah menikah, Bu. Oh, kebetulan saya udah menikah. Baru menikah tahun kemarin. Alumni mana, Bu? Apa? Alumni mana? Alumni Universitas Indrapasta PGRI. Udah punya anak belum, Bu? Alhamdulillah mau OTW ya, mau OTW punya anak. Doain aja ya biar lancar. Amin, Bu. Ibu asli dari mana, Bu? Saya itu asli Jawa Tengah, Pemalang. Di sini ada yang orang Jawa nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya? Saya bukan, Bu. Sekali-kali ke Jawa Tengah ya, Pemalang terkenalnya tuh nanas. Kayak bikini bottom lah. Ya, Bu. Nanas itu dekat Guci ya, Bu? Nah iya bisa dibilang sih. Kamu pernah ke Guci? Pernah, Bu. Ngapain? Main, Bu, main air panas, mandi air panas. Oh iya bagus di situ ya. Iya, Banyak Bu. wisatanya. Ibu pernah ke situ, Bu? Pernah beberapa kali dulu Sama siapa, Bu? sama teman-teman ibu. Kalau kamu sama siapa? Sama keluarga, Bu. Tahun kemarin pas libur tahun baru. Oh, ya ibu belum kenal kalian semua nih. Ibu ingin kenal kalian ya, silakan. Untuk yang perempuan dulu. Perkenalkan, nama saya Rena Sabila, biasa dipanggil Rena. Saya juga tinggal di Jagakarsa, Bu. Oh, Jagakarsa kamu di mananya? Di dekat stasiun, Bu, Lenteng Agung. Kalau hobi kamu apa? Hobi saya nonton anime, Bu. Ibu ya? Iya, Bu. Oke, udah cukup. Silakan yang cowok. Nama saya Nur Habibi, Bu. Teman-teman biasa manggil Habibi atau Bibi. Terus tadi kan Ibu tanya hobi kan? Iya. Hobi saya main bola, Bu. Tim kebanggaan saya Real Madrid. Hala Madrid. Ibu nggak tahu lah, ngerti. Biasa cowok mah sukanya bola ya? Ya, namanya juga Iya, cowok, Bu. Bu. Iya, kalau boneka Derby suka ya. aneh. Iya, benar. Karena ini pertemuan pertama ya, sebelum masuki pelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tata tertib di kelas Ibu kayak gimana. Nah, untuk tata tertibnya itu yang pertama, siswa dilarang menggunakan ponsel pada saat jam pelajaran Ibu, kecuali dalam keadaan yang penting ya, atas izin Ibu juga gitu. Nah, yang kedua, siswa wajib mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerjain, nanti dapat hukuman. Nah, yang ketiga, kalau misalnya terlambat, itu nanti juga dapat hukuman ya. Terus harus menyertakan bukti keterlambatannya itu karena apa. Udah dipahami? Baik, Bu. Berarti kalau di kelas Ibu nggak bisa nelpon orang tua, Bu. Ya kan Ibu tadi bilang kalau keadaan yang urgent aja gitu. Yang berpacar nggak boleh, Bu. Pacar kamu penting? Penting dong, Bu. Enggak, ini yang penting menurut saya tuh kayak orang tua atau keluarga gitu ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, ada yang tahu nggak pertemuan kali ini tuh ngebahas tentang apa? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ibu cek dulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini itu ngebahas tentang kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Saya, Bu. Iya, Rena. Itu yang distribusi, produksi, sama konsumsi, bukan, Bu? Nah, betul banget. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau misalnya yang pertama itu kegiatan produksi. Nah, produksi di bayangan kalian, di bayangan anak-anak semua, produksi itu apa sih? Membuat produk, Bu. Kalau kamu? Bikin sesuatu yang bisa dijual, Bu. Oke, jawabannya bener ya. Jadi produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, kalau misalnya
udah diolah kayak gitu, baru nanti akan dikonsumsi oleh konsumennya. Nah, pada kegiatan produksi ini juga ada nilai guna. Nilai guna itu apa? Nilai guna itu merupakan nilai dari manfaat yang kita peroleh karena menggunakan barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah nilainya apabila barang tersebut diolah menjadi barang lain. Misalnya gini, seragam sekolah yang kalian pakai nih, kan terbuat dari tanaman kapas, benang, dan kain yang kemudian diolah atau dijahit menjadi seragam. Nah, lalu berdasarkan penambahan nilai guna itu ada 4. Yang pertama nilai guna bentuk, yang kedua nilai guna tempat, yang ketiga nilai guna waktu, dan yang keempat nilai guna kepemilikan. Nah, Ibu akan bahas yang pertama dulu nih, nilai guna bentuk. Ada yang tahu nggak nilai guna bentuk itu seperti apa? Atau mungkin di bayangan kalian nih, kayak apa nilai guna bentuk? Nggak tahu, Bu. Kamu? Nggak tahu, Bu. Oke, kalau nggak tahu Ibu jelasin ya. Jadi nilai guna bentuk itu suatu barang akan bertambah nilai gunanya jika mengalami perubahan bentuk. Contohnya itu seperti kayu jati. Kalian tahu kayu jati kan? Tahu. Nah, kayu jati itu biasanya buat dibikin apa? Itu, Bu. Furnitur. Ya. Nah, Kursi. nah betul. Jadi nilai guna bentuk itu contohnya seperti itu. Ya, kayu jati berubah menjadi kursi, meja, lemari, dan barang lainnya. Nah, lalu yang kedua ada nilai guna tempat. Nah, dari sini kalau udah ada bayangan nilai guna tempat itu kira-kira seperti apa? Berguna di tempat-tempat tertentu ya, Bu. Bisa jadi. Ada lagi? Contohnya apa, Bu? Oh, langsung contohnya. Nah, gini Ya. dulu ya. Nilai guna tempat itu barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan di tempat yang tepat. Nah, contohnya itu ketika berada di daerah dingin atau daerah pegunungan. Waktu kamu ke Guci dingin nggak di sana? Dingin, Bu. Ya, di sana dingin kan? Nah, kalau itu berarti cocoknya pakai apa nih? Pakai hoodie, Bu. Nah, bisa kalau misalnya nilai guna tempat itu kita pakai sesuatu yang berdasarkan tempatnya. Kalau tadi yang pegunungan kan dingin, jadi cocoknya tuh kayak pakai pakaian tebel, terus pakai selimut, gitu-gitu, paham? Paham. Oke, lalu yang ketiga ada nilai guna waktu. Nah, pada nilai guna waktu ini, barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Contohnya apa? Ada yang tahu? Nggak paham, Bu. Nggak tahu. Saat event Wibu, Bu, pada pakai baju cosplay. Nah, itu bisa jadi. Jadi baju-baju cosplay itu ya bisa dipakai untuk waktu tertentu. Nah, contohnya juga ada lagi kayak payung, jas hujan, itu kebanyakan dipakai pada saat musim hujan. Ada nggak orang yang siang-siang hari pakai jas hujan? Ada, Bu, tapi waktu hujan. Iya, itu waktu hujan kan. Kalau nggak hujan nggak ada yang pakai kan. Ya, Ya, panas, Nah, Bu. iya, gerah ya. Nah, lalu yang keempat ada nilai guna kepemilikan. Nah, kalau nilai guna kepemilikan, ada yang tahu maksud dari nilai guna kepemilikan? Nggak paham, Bu. Nggak tahu, Bu. Nah, jadi nilai guna kepemilikan ini, barang akan bertambah nilai gunanya jika barang itu telah dimiliki oleh orang yang membutuhkannya. Jadi kalau kalian butuh, terus dipakai, berarti itu nilai guna kepemilikannya. Nah, contohnya itu kayak sepatu yang ada di toko, terus kalian beli, kalian pakai. Kalau misalnya masih di toko, berarti itu belum menjadi nilai guna kepemilikan karena masih berada di toko. Tapi kalau kalian udah beli, terus kalian pakai, itu menjadi nilai guna kepemilikan. Nah, sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Saya paham, Bu. Oke. Nah, lalu pada kegiatan produksi itu ada yang namanya produsen. Nah, produsen itu merupakan orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya pakaian seperti celana, baju, jaket, topi, dan lain-lain. Termasuk ke dalam produksi industri garment. Maaf ya, Ibu agak belepotan kalau ngomong. Ya, Bu. Nah, lalu tujuan produksi itu apa sih? Ada yang tahu nggak tujuan produksi itu apa aja? Membuat suatu barang menjadi nilai guna. Ya. Terus? Dari hal yang kurang berguna jadi sangat berguna. Nah, itu benar semua jawaban kalian. Tapi Ibu akan lebih membahas di sini tuh mengenai tujuan produksi itu ada apa atau what, terus how bagaimana, terus sama from whom untuk siapa. Nah, untuk yang pertama itu apa? Hal yang pertama kalian harus dilakukan oleh produsen itu
dia harus memikirkan barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan bahan apa yang diperlukan untuk membuat barang jasa tersebut. Jadi seorang produsen itu sebelum membuat produk pasti dia akan mikir dulu nih, kira-kira apa ya yang bakal dibutuhkan oleh konsumen gitu, kira-kira apa yang bakal berguna buat konsumen gitu. Jadi dia memikirkan produk apa yang akan dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Paham? Nah, lalu bagaimananya atau how? How ini produsen harus memikirkan bagaimana memilih faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi ini berkaitan dengan modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Tanpa adanya faktor produksi, kegiatan produksi pun tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Paham? Paham. Nah, lalu ada from whom, untuk siapa. Nah, produsen harus memahami untuk siapa barang jasa tersebut diproduksi atau dihasilkan. Jadi, kalau misalnya kita memproduksi pakaian anak kecil, jadi kita harus tahu nih pakaian ini buat siapa gitu kan ya. Nggak bisa pakaian anak kecil dipakai buat orang gede, nggak muat kan? Ya Bu. Iya, gitu. Jadi harus memikirkan produk ini itu dipakai untuk siapa, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi itu dibagi menjadi dua, faktor asli dan faktor turunan. Ada yang tahu nggak faktor asli itu maksudnya gimana? Tahu Bu. Nah, kalau misalnya faktor asli ini juga ada dibagi menjadi dua, faktor produksi alam dan sumber daya manusia. Kalau faktor produksi alam itu berarti contohnya dari sumber daya alam seperti air, hutan, sinar matahari, udara, tanah, mineral, tambang, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya sumber daya manusia, berarti itu ada apa saja sumber daya manusia? Tahu Bu. Guru apa bukan? Sumber daya manusia berarti manusianya, tenaga kerja yang terdidik, yang terlatih. Ya benar, contohnya ada guru, dokter, polisi, bidan, perawat, dan lain-lain. Nah, lalu ada tenaga kerja terlatih seperti sopir, montir, editor, dan lain-lain. Nah, terus ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya apa ya? Guru cuci. Bisa. Terus Pekerja kantoran terlatih. kan tadi saya bilang yang tidak terlatih, tidak terdidik. Kamu ngantuk ya? Iya Bu, belum makan Bu. Oh, belum makan. Udah nanti Belum makan dulu sarapan. ya, nanti pas istirahat ya. Iya Bu. Nah, jadi kalau misalnya tenaga kerja tidak terdidik ini, contohnya kayak kuli bangunan, ART, pemulung, dan lain-lain. Paham? Paham Bu. Nah, lalu ada faktor turunan. Kalau faktor turunan juga ini dibagi menjadi dua, ada faktor produksi modal sama faktor kewirausahaan. Nah, faktor produksi modal merupakan faktor berupa modal atau kapital berupa benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang atau jasa lainnya. Paham? Paham. Nah, contohnya itu mesin produksi, peralatan, perlengkapan, serta juga uang. Kalau misalkan nggak ada keempatnya, itu nggak bakal bisa berjalan karena itu masuk ke dalam produksi modal. Nah, terus ada faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan itu merupakan suatu keahlian atau skill berwirausaha, kemampuan manusia untuk menjalankan perusahaan dengan menggabungkan semua faktor produksi. Nah, salah satu tujuan wirausaha memperoleh hasil atau keuntungan yang maksimal. Paham? Paham. Nah, lalu yang kedua ada kegiatan distribusi. Ada yang tahu nggak kegiatan distribusi itu apa aja? Menyalurkan barang. Iya. Kegiatannya Bu. Kegiatannya. Benar-benar tadi menyalurkan barang. Ya. Terus Perpindahan dari produsen ke konsumen Bu. itu maksudnya juga menyalurkan barang ya. Nah, Ada lagi. apa Bu? Nggak tahu Bu. Tahu ya? Nah, kalau distribusi itu kan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Nah, kalau orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Nah, lalu apa sih tujuan dari distribusi ini? Nah, tujuannya itu untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, bener yang tadi dibilang sama Rena ya. Nah, lalu yang kedua ada supaya barang produksi itu lebih berguna, karena nantinya kan akan digunakan oleh konsumen. Iya, jadi kan berarti berguna ya.
lalu kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada konsumen butuh produk A, ya berarti konsumen itu terpenuhi kebutuhannya gitu kan, karena tersedia gitu. Capek ngomong mulu. Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis distributor. Ada yang tahu jenis-jenis distributor apa saja? Kurir, Bu. Ada yang lain lagi coba? Kurir itu kan mengantarkan barang ya? Iya, COD. Sales Bu. Salah itu bukan nih sayang. Terus apa, Bu? Nah kalau misalnya berdasarkan materi yang ibu akan jelaskan kalian ya, kalau distributor di sini tuh ada dua, pedagang besar dan pedagang ada tiga, sorry ibu. Ada tiga pedagang besar, grosir, pedagang kecil, retail, sama perantara. Nah kalau misalnya grosir kan udah nggak asing kan sama grosir ya? Ya, Bu. Yang gede-gede kan, Bu, toko gede. Iya, biasanya di grosir itu jual apa aja? Lengkap nggak? Bu. Lengkap, Bu, dan harganya lebih murah, Bu. Nah iya bagus benar. Jadi kalau misalnya pedagang grosir merupakan pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar ke pedagang eceran. Pedagang eceran itu siapa aja? Warung Madura, Bu. Nah salah satunya warung Madura, itu mereka pedagang eceran. Dan pedagang eceran itu mereka ngambilnya atau belinya itu di para grosir, pedagang besar gitu kan. Nah contoh kalau di sini contoh pedagang grosir itu pasar Tanah Abang. Kalian pernah ke Tanah Abang? Pasar Tanah Abang? Atau Pernah, pasar Bu. Senen? Nah, Bu. Sana lengkap kan ya? Lengkap banget Bu. Murah ya? Iya betul. Kamu kalau ke Tanah Abang berburu apa? Baju buat Baju. lebaran. Oh buat lebaran. Itu kalau lebaran ramai banget ya? Wah penuh banget itu Bu. Kamu pernah Sampai kecopetan? desek-desekan. Alhamdulillah belum pernah ya Bu. Oh iya katanya banyak copet di sana ya? Iya semoga jangan sampai deh Bu. Iya. Kamu pernah ke pasar nggak? Atau ibu kamu yang beliin baju ya? Iya, Bu. Kita kalau beli baju lewat aplikasi, Bu. Apa itu Shopee? Kayak semacam Shopee Tokopedia ya? Iya, Bu. Jadi nggak pernah ke pasar, Bu, panas. Panas. Iya, apalagi ke Tanah Abang. Tapi kalau misalnya Shopee gitu, toko online gitu ya, bukannya lebih lama ya? Gak apa-apa, Bu, yang penting kita nggak panas, Bu. Tapi emang sesuai. Kalau misalnya ada barang yang nggak sesuai gimana? Balikin, Bu. Kalau nggak buat ada, kalau bajunya misalnya baju kekecilan. Ih, saya pernah loh belanja di toko online kayak gitu. Kenapa? Barangnya reject. Terus pas saya komplain tokonya nggak nanggepin. Makanya saya kadang malas kalau belanja online kayak gitu. Berarti Ibu nyari tokonya kurang, Bu. Iya kayaknya. Emang kayak gimana sih biar kita dapat produk yang bagus tuh? Harus ini, Bu, kalau kita ini, Bu, harus nyari yang misalnya di toko online itu yang udah dapat kategori mall, Bu. Udah dapat bintang 4,8, Bu, minimal. Oh gitu ya. Iya, Bu. Udah ya, ngobrolnya kita lanjut ke materi. Nah selanjutnya ada pedagang kecil atau retail. Merupakan pedagang yang membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada pihak konsumen. Contohnya seperti tadi yang ibu bilang. Apa tadi? Kalau pedagang kecil retail, kalau pedagang besar kan berarti grosir. Nah, Kalau misalnya pedagang kecil retail contohnya? warung Madura, Iya benar, kayak warung-warung Madura atau warung Ucok. Kelotong. Iya warung Ucok, itu saingannya warung Madura ya? Iya, Bu. Terus yang ketiga ada perantara. Nah kalau perantara ini juga dibedakan menjadi tiga. Ada agen, komisioner, dan makelar. Ada yang tahu nggak agen itu apa? Agen minyak, Bu. Boleh agen. Maksudnya definisi dari agen itu loh. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke, jadi agen merupakan penyalur atas nama yang menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah atau wilayah tertentu. Agen juga dapat diartikan sebagai perpanjangan tangan perusahaan dalam menjangkau konsumen. Contohnya itu seperti agen mie instan. Sinar Jaya Bu. Nah, iya bisa itu kalau bisa. Dari Ya. Sri, iya 168. Kemarin saya naik itu Bu 168 lewat agen. Itu armada baru ya? Kayaknya Bu, Oh, itu bisnya bagus nggak? bagus banget Bu, baru kayaknya Bu. Itu kalau sama Sinar harganya sama atau beda? Nggak tahu Bu, nggak pernah naik. Oh. Kereta Bu, saya naiknya. Kereta. Tapi kalau enakan kereta atau pakai bis? Pakai bis Bu, bisa turun di desa saya soalnya. Emang desa kamu jauh dari itu? Jauh Bu, di Pelosok ya? Wonogiri. Iya, pelosok banget Bu.
Oke. Nah, lalu ada kayak contohnya agen juga minuman mineral gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada komisioner. Komisioner merupakan perantara yang beli dan menjual barang atas nama sendiri dan ikut bertanggung jawab atas tindakannya. Imbalannya dari yang diterima oleh komisioner itu disebut dengan komisi. Pernah dengar nggak kayak contoh dari komisioner itu apa aja? Nggak tahu Bu. Nggak pernah dengar Bu. Contohnya gini, kamu punya temen, nah minta tolong buat jualin teleponnya gitu. Setelah kamu nawarin ke teman-temannya, terus kan kamu pasti pantas dapat komisi. Ah, Nah, kamu jadi bagian dari komisioner. Paham Bu. Nah, lalu yang ketiga ada maklar. Maklar dia yang tahu apa? Pasti udah nggak asing dong sama kata maklar. maklar. Saya taunya maklar kasus Bu. Maklar tanah Bu. Saya lihat sering di berita Bu, maklar kasus korupsi Bu. Aduh, kasus korupsi ya berat tuh ya. Nah, kalau maklar di sini tuh merupakan perantara yang beli atau menjual barang atas nama orang lain dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Contohnya, ada yang mau kasih contohnya nggak? Nggak mau Bu. Apa? Nggak tahu soalnya Bu. Oh, nggak tahu. Nah, contohnya itu kalau maklar, misalnya ada teman kamu Rena mau menjual sama aja nih kayak menjual teleponnya. Kemudian kamu mempertemukan teman kamu dengan yang mau ngebeli tuh. Nah, terus kamu dapat imbalan, nah imbalan itu dimasuk dengan kurtasi. Nah, lalu selanjutnya ada cara distribusi. Ada yang tahu cara distribusi bagaimana? Nggak tahu Bu. Kalian ini nggak tahu mulu, semalam belajar nggak? Enggak Bu. Ngapain semalam itu? Nonton bola Bu. Emang iya ada Indonesia main? Iya Bu. Main sama apa itu? Sama aduh lupa Bu, pokoknya tim Afrika Bu berebutan ke Olimpiade Paris tapi kalah jadi nggak Ya. lolos deh. Sedih ya. Kalau kamu belajar nggak semalam? Semalam saya main TikTok Bu sampai ketiduran. Scroll TikTok, Bu. Kalau ke TikTok ngeliatnya apaan? Random Bu, ada yang review makanan, ada yang review tempat, ada yang joget-joget. Random Bu kalau di TikTok. Oke, kalau misalnya nggak tahu ibu jelasin ya. Cara distribusi itu ada apa aja? Nah, kalau di sini berdasarkan di buku, cara distribusi itu ada 3: distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Nah, distribusi langsung ini kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Berarti nggak ada perantaranya nih. Contohnya kayak misal ibu mau beli bakso. Nah, ibu kan langsung ke tukang baksonya. Nah, berarti itu merupakan distribusi langsung. Paham? Paham. Nah, berarti kalau distribusi semi langsung itu gimana? Nitip Bu. Nitip beli bakso ke teman. Ada yang lain? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nah, kalau misalnya distribusi semi langsung, itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang masih bagian dari produsen. Nah, contohnya gini, ada hasil batik A. Nah, didistribusikan ke distributor lain. Tapi nih, berarti nih contoh gini. Sorry Ibu, agak belibet ya. Ada usaha batik A nih. Nah, batik A ini tidak didistribusikan ke toko lain. Tidak didistribusikan ke distributor lain, tapi langsung ke tokonya yang ada di berbagai tempat. Nah, itu maksudnya ke distribusi semi langsung. Iya, paham? Paham. Nah, lalu ada distribusi tidak langsung. Kalau distribusi tidak langsung, paham gimana? Tahu Bu. Nah, kan tadi kita udah bahas tuh distribusi langsung, berarti tanpa ada perantara, kita langsung ke penjualnya. Kalau misalnya distribusi semi langsung, nah itu kita si produsen ini nggak nyebarin produknya ke distributor lain, tapi langsung ke toko-tokonya yang ada di berbagai daerah tempat.
Nah, kalau misalnya distribusi tidak langsung berarti apa? Perusahaan makanan yang nyalurin makanannya ke toko besar, terus toko besar nyalurin ke toko-toko kecil gitu. Itu kan masuk lagi. Bisa jadi. Nah, Ibu jelasin aja ya. Ya, Bu. Kalau distribusi tidak langsung adalah kegiatan distribusi melalui perantara atau distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen, ke agen, grosir, dan pedagang kecil bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya Rena belanja ke warung, terus beli buku tulis. Buku tulis itu dibikin sama warung itu Enggak. Nah, iya berarti tapi diproduksi kan sama pabrik kertas. Iya. Nah, berarti itu masuk ke distribusi tidak langsung. Sampai sini paham? Paham. Apa ada yang mau ingin ditanyakan? Lanjut Bu. Lanjut, benar paham ya? Ya. Nah, kalau ibu kasih tugas harus dapat 100 ya benar semua. Siap, 200 Bu. Ya. Oke, lalu yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Buat kalian kegiatan konsumsi berarti apa itu, kegiatan seperti apa? Memakai barang. Betul. Terus Memakan barang oleh konsumen. memakan. Iya, Berarti kamu kalau misalnya beli baju dimakan. ya kan. Dan juga bukan kita produsen ada makanan juga Bu. Iya bener. Canda ibu ya. Iya. Nah, kalau konsumen bener ya, barang yang diproduksi oleh produsen kita konsumsi gitu. Nah, terus ada juga barang konsumsi itu biasanya barang yang berangsur-angsur habis, langsung habis. Contohnya barang yang berangsur-angsur habis itu kayak pulpen, buku gitu ya. Nah itu kan gak mungkin kan permana gitu, pasti kita sering beli kan kalau ada habis. Ya, Bu. Gue sering habis Bu. Kenapa? Sering hilang. Iya bener, hilang ya. Sering hilang. Teman katanya pinjem tapi nggak dibalikin Bu. Gue juga dulu waktu sekolah kayak gitu. Emang dari dulu begitu ya Bu. Iya. Sekolahan. Mm-mm. Nah, pada pelaku konsumsi itu dibedakan ada beberapa nih. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga keluarga. Berarti kalau misalnya konsumsi rumah tangga keluarga ini apa aja? Dikonsumsi oleh siapa aja? Oleh keluarga kita di rumah Bu. Ya contohnya? Suami, istri, anak. Benar. Nah, kalau misalnya konsumsi rumah tangga keluarga berarti ya dikonsumsi oleh keluarga tersebut, kayak terdiri ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya ya. Nah, contohnya kebutuhan rumah tangga keluarga itu biasanya ya kayak kebutuhan listrik, seperti itu. Nah, kalau tingkat konsumsi suatu keluarga juga dapat berbeda nih. Misal jumlah anggota keluarga, berarti kalau misalnya anggota keluarganya makin banyak, maka tingkat konsumsi atau tingkat pengeluaran juga akan semakin meningkat. Lalu adanya dengan gaya hidup gitu kan. Kadang kan ada yang gaya hidupnya hedon, sederhana, segala macem. Nah, lalu tingkat pendidikan. Nah, kebutuhan anak SMP sama anak SMA kan beda. Gak sama kan? Nah, itu iya maksudnya ke dalam tingkat pendidikan. Lalu ada lingkungan tempat tinggal. Nah, ada yang tempat tinggalnya elit. Biasanya kalau yang tempat tinggalnya elit otomatis lebih mahal ya timbang tempat tinggal yang sederhana gitu kan. Nah, lalu ada konsumsi rumah tangga perusahaan. Nah, kalau misalnya konsumsi rumah tangga perusahaan ini biasanya ya kayak memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Nah, lalu ada konsumsi rumah tangga negara. Kalau misalnya konsumsi rumah tangga negara itu ya biasanya perusahaan pada dasarnya sama dengan perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat melalui pajak dan hasil pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Contohnya itu kayak konsumsi rumah tangga negara seperti membayar gaji pegawai, terus membangun jalan, membangun rumah sakit, memberikan subsidi untuk BBM, dan sebagainya. Nah, materinya udah habis nih. Ada yang coba mau beri kesimpulan nggak? Yang tadi kalian udah dengerin gitu, nggak harus lengkap-lengkap, yang kalian simak aja deh dari yang ibu jelasin dari awal. Dari awal itu berarti apa?
Produksi. sampai ke dengan konsumen. Produksi itu ada tempat Bu, jadi nggak sembarang. Misalnya kita hidup di lingkungan yang dingin, harus biar lebih peluang lebih lakunya lebih besar, harus bikin baju yang hangat Bu, itu Bu. Bisa jadi. Terus Udah Bu. emang? Jadi kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah, produksi itu membuat barang menjadi nilai guna lebih. Tapi ada berbagai jenisnya, misalkan kayak tadi tempat, waktu, sama kegunaan tempat ya Bu. Kepemilikan, nilai guna kepemilikan. Terus yang kedua tadi ada distribusi. Itu ada distribusi itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ada distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Ya. Terus yang terakhir itu ada konsumsi. Jadi kita itu memakai barang, menggunakan barang. Konsumsi ya itu Bu, ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi kantor atau perusahaan. Terus yang terakhir ada konsumsi negara yang memakai pajak dari rakyatnya. Contohnya kayak gaji pegawai, belanja APBN, dan lain-lain. Oke, jadi yang disebutkan sama Mas Bibi dan Mbak Rena betul ya. Oke, materi cukup sampai di sini. Kalian kayaknya udah pada paham semua ya. Nah, untuk tugas nanti Ibu akan kirim di WA group ya. Terus dikumpulkan minggu selanjutnya aja, pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu sampai sini saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.